Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 4 November jam 1:51 siang di New York, hari Senin. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kali ini saya akan buat sesuatu yang sangat berbeda karena teman-teman akan saya ajak lihat langsung isi laptop saya. Bagaimana saya mencari sebuah informasi, ya, menemukan sebuah informasi lalu kemudian kita mendapatkan pembelajarannya. Oke, perhatikan video ini sangat-sangat menarik. Ya, mungkin berguna, bisa menyelamatkan teman-teman dari kerugian yang gila-gilaan di pasar modal, terutama di pasar modal Amerika yang main options itu adalah video ini adalah khusus untuk kalian semuanya. Oke, nah video ini menjawab pertanyaan. Ada banyak sekali pertanyaan masuk ke dalam email saya mengatakan, Pak, mungkinkah di dunia options ada cara pasti menang? Karena sekarang ada guru options yang bilang, ini saya garansi pasti menang. Kalau sampai rugi, saya ganti uangnya. Pasti menang, pasti. Nah, pertanyaannya, apakah ada cara pasti menang? Ya, oke, itu ya pertanyaannya, paling simpel. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Cara terbaik untuk kita bisa mengetahui sesuatu adalah belajar dari pengalaman di masa lalu. Oke, pengalaman itu sangat-sangat mahal harganya. Dan kalau kita tidak belajar, semua orang akan mengalami pola yang sama. Betul ya? Oke, jadi perhatikan video ini benar-benar teman-teman karena saya akan memberikan sebuah cerita agar teman-teman bisa ikutan belajar. Oke, polanya sama persis. Ya, mari kita mulai. Cerita pertama adalah ini ada satu orang, ya, si nenek-nenek ini, ya, namanya adalah Karen, teman-teman. Ya, namanya Karen Super Trader. Kalau sudah namanya Karen, biasanya pasti perempuan putih ya, berkulit putih. Ya, nah di zaman itu, teman-teman, di zaman itu, ini saya langsung ajak teman-teman lihat ke ChatGPT saya. Jadi saya langsung lihat karena ChatGPT sekarang sudah pakai web base. Jadi ini kita mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Oke, nah di tahun 2007-an ya, bayangkan ya. 2007-an lah, sekitar tahun 2007, ada satu orang yang namanya Karen Bruton ya. Bruton apa Bruton ya, whatever lah ya. Kita sebutnya sebagai Karen Super Trader. Dia itu bisa membuat uangnya dia invest $100.000. Dia bisa mengubah $100.000 itu menjadi 41 juta US dollar dalam waktu 3 tahun. Ya. Dan ini sangat-sangat mengejutkan teman-teman karena dia ini menggunakan sebuah cara yang sangat-sangat konvensional. Saya nanti akan ajarkan caranya. Ya, caranya itu benar-benar beyond the mind. Ya, udah gini, dia bilang nih, seolah-olah ya, kalian ini jangan ikut-ikutan cara cari uang yang ugal-ugalan, yang beresiko, yang mau kaya dengan cepat. Jangan. Tetapi carilah cara dengan cara yang cari uangnya sedikit. Ya, uangnya sedikit teman-teman, jadi profitnya sedikit. Kenapa kok profitnya sedikit? Karena probabilitas menangnya besar. Ya, jadi profitnya sedikit sekali nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Tetapi probabilitas menangnya besar. Ya, probabilitas menangnya besar sekali. Oke ya. Jadi rumusnya kan simple dalam ekonomi itu ya. High risk, high gain. Low risk, low gain. Ya pasti ya. Sekarang kalau kita lihat low gain profitnya kecil, tetapi probabilitas menangnya besar. Seberapa besar Pak probabilitas menangnya? Probabilitas menangnya bisa sampai di atas 90%. Di atas kertas ya. Oke, 90% probabilitasnya ini. Bayangkan, probabilitas ini sangat-sangat tinggi. Tapi tentu saja returnnya kecil. Ya cuma main aman. Yang penting kita cari uang terus. Ya cari uang terus. Nah, bayangkan teman-teman, dia mulai dari tahun 2007 ya sampai tahun 2016, sebelum tahun 2016, sebelum akhirnya dia kolaps ya. Sebelum tahun 2016, bayangkan ini berapa tahun teman-teman? Wush, 7 tahun, 8 tahun, betul? 9 tahun ya. 9 tahun, betul. Bayangkan, 9 tahun dia melakukan seperti ini teman-teman. Dia tidak pernah loss. Oke. Bayangkan kamu 9 tahun tidak pernah loss sehingga sekarang dia sudah mengelola dana kurang lebih sampai 175 juta US dollar. Karena balik lagi, sebuah strategi yang pasti menang. Jos, saya tunjukkan seberapa hebat strategi ini. Oke? Mari, bagi teman-teman yang mungkin tidak mengerti tentang dunia option, saya akan tunjukkan, teman-teman.
Ya, ini adalah grafik S&P 500 teman-teman. Ini adalah ETF-nya. ETF-nya saya buat dalam bentuk weekly aja ya. Ini adalah ETF-nya teman-teman. ETF-nya dari SPY. Sorry, S&P 500. SPY namanya ya. Nah, lalu kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mencari return yang sekecil-kecilnya, yang penting jaraknya jauh. Ya, apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah dia melakukan option selling, teman-teman. Ya, dia melakukan option selling. Bisa melakukan dua macam, ya, bisa melakukan sell call di mana dia nanti kalau kalah harus nebus. Bisa juga dia melakukan sell put di mana kalau kalah dia juga harus nebus. Ya, sama persis. Ya, nah, apa yang dia lakukan? Dia menggunakan probabilitas dia itu menggunakan delta. Teman-teman enggak usah tahu apa itu delta. Cara penghitungannya pun juga belum tentu benar, ya, tetapi kita asumsikan aja. Contoh misalkan di sini. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini adalah 0,05% dengan jarak 620. Jadi saya ambil kontrak di sini, kontraknya ada tanggal 20 Desember tahun 2024. Di mana kontrak itu masih 33 hari kerja, 33 hari trading, plus 46 hari kerja. Jadi 46 hari dari sekarang. Ya. Jadi kalau misalkan saya ngambil kontrak ini teman-teman, ya ambil saya kontrak ini, nih, 620 ini. Jadi kalau misalkan saya ambil ini, maka saya berhak untuk mendapatkan premi 0,58. Ya, 0,58 berarti kan $58, betul nggak? Ya, $58, tapi saya bisa mendapatkan ini dengan tingkat probabilitas yang sangat-sangat tinggi. Karena cuma 0,05%. Ya, berarti 95% probabilitas saya menang. Ya, 95% posisi saya ini pasti akan make money. Bayangkan 620, sekarang aja harganya masih 570. Ya. Jadi kalau misalkan harga S&P di bawah 620 sampai tanggal 20 Desember nanti, maka kamu akan make money. Sebesar berapa? Sebesar preminya, yaitu $58. Kecil sekali premi ini. Karena untuk bisa melakukan transaksi ini, kalau misalkan kamu ada sesuatu, maka rumusnya adalah kamu harus siapkan duit $62.000 untuk satu posisi. Ini hitungan kasar ya. Kalau pakai margin bisa lebih murah, tapi kita ngomong hitungan kasar. Ini bisa pakai margin, jangan khawatir. Kalau misalkan kita main margin, mungkin kita karena ini S&P ya, mungkin kita cuma perlu 1/10-nya. Kecil sekali. Tapi hanya demi mendapatkan $58. Nggak apa-apa. Yang penting pasti. Bayangkan Anda lihat 620 itu sejauh apa. Mari kita lihat ya. Sini. Ya, 620 tuh teman-teman. Ini saya kecilin lagi. Jadi ini saya masih kurang. Nah, di sini. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini 620 itu ada di sini. Tuh. Ya. Jadi kalau sampai nanti Desember kan sebentar lagi kan, cuman berapa bulan, mungkin cuma sampai sekitar sini. Ya, Desember kan 20 Desember juga cuma sebentar lagi. Kalau misalkan dia tutup di bawah 620, paham ya? Jadi S&P, SPY ini nanti turunnya di bawah, tutupnya tanggal 20 Desember di bawah 620, maka kamu berhak mendapatkan $58. Oh, pasti kan? Ya, terang benderang. 95% probabilitasnya. Oke? Nah, bagaimana kalau saya pasang yang bawah, Pak? Nah, nih, saya tunjukkan. Bagaimana kalau kita pasang yang bawah? Nah, kalau kita pasang yang bawah, teman-teman, di sini, kita juga bisa lihat deltanya di sini. Ya, sekali lagi ini saya mempermudah aja ya. Ya, mempermudah aja. Jadi saya tidak mau ngomong terlalu detail untuk agar teman-teman orang awam bisa paham. Kalau Anda mendapatkan hasil yang sama, kalau di sini Anda main di 480 sell put di sini. Oke. Jadi sell put di 480. Ini saya tunjukin di sini ya. Ini Anda berhak mendapatkan premi 149. Ya. Dengan uang yang harus Anda siapkan tanpa margin ya, 48.000. Kalau tanpa margin. Kalau pakai margin mungkin cuma perlu 1/10-nya aja. Kalau pakai margin. Tapi kalau tanpa margin Anda harus siapkan duit 48.000 demi mendapatkan 149. Tetapi sekali lagi, ini tingkat keberhasilannya adalah 95% menurut Delta. 95%. Bayangin teman-teman, 95% probabilitasnya pasti menang. Jadi boleh dikatakan kemungkinan besar kamu gak akan market itu tembus di bawah 480. Ya, mari saya tunjukkan ke grafik teman-teman di sini agar bisa teman-teman bisa lihat 480 itu di sini. Nih. Ya. Jadi kalau tadi kan kontraknya yang di atas, jadi ada atas, ada bawah. Ya, jadi kontraknya nih
yang kontrak nomor 1 tadi kan sudah kita bahas yang pertama. Kontrak nomor 2 adalah kita lihat kalau harganya di atas 480, kamu akan menang. Ya, cuma di sini kamu dapat 150 lah ya. Di sini kamu dapat 80 misalkan contoh ya. Ya. Jadi ingat ada 2 kontrak, satu di 620, satu lagi di 440. Jadi kalau ini kalau ini harganya di bawah 620, kamu akan make money. Kalau yang di sini kalau harganya di atas 480, you will make money. Jadi misalkan tutupnya 520, ya kamu akan make money. Tutupnya 500, kamu akan make money. Ya, ingat kontraknya berakhir tanggal 20 Desember. Gampang kan? Ya. Bayangkan. Kamu lihat harga ini kan sangat jauh. Pergerakan ini tuh jauh banget, range-nya tuh jauh. Ya. Maka apa yang dilakukan, kita bisa mainkan dua-duanya sekaligus tanpa menambah uang. Jadi daripada kita pasang satu arah, pasang nomor 2 saja atau nomor 1 saja, lebih baik kita hajar dua-duanya. Kita hajar dua-duanya karena tidak nambah uang. Oke, sehingga yang kamu dapatkan sekarang 150 ditambah dengan 80. Oke, paham ya? Jadi kamu dapat 2. Enak kan? Dengan probabilitas yang tetap sama, yaitu 95%. Bayangkan, Anda bisa bayangkan kan? Ini kan transaksi, wah luar biasa sekali. Dalam 30 hari ya kita untuk bisa mengedropkan ini, untuk bisa membuat S&P turun ke di bawah 450, bukan tidak mungkin, tapi sangat-sangat sulit. Nah, itulah yang membuat si Karen super trader ini selama bertahun-tahun teman-teman, dia melakukan seperti ini. Selama bertahun-tahun, dari tahun 2007 sampai tahun 2016, dia tidak pernah loss. Ya, dan kalau kamu tahu, kalau dia sudah tidak pernah loss, maka dia mulai keluar, mulai pergi ke podcast, dan saya kenal dia pertama kali podcastnya itu ada di Tasty Trade. Yes, pada saat itu ya. Wah, orang belajar, dan orang ini baik sebenarnya, bukan ngomong jelek. Orang ini baik. Kenapa? Dia ngajarin teman-teman. Dia tidak buka seminar, dia ngajarin. Oke, ngajarin. Ini loh caranya kayak gini, gampang kok. Lu main aja out the money call, out the money put, lu hajar dua-duanya. Mainnya cuma satu S&P 500. Lu jangan main yang lain-lain. Jangan main saham, jangan main ETF yang lain. Lu cuma main satu, ETF-nya adalah S&P 500. That's it. Sesimpel itu. Sangat-sangat make sense. Oke, bukan ilmu abal-abal ini ya. Daging semua ini. Ilmunya top, alpha top. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian teman-teman? Singkat cerita, di tahun 2016 volatilitasnya meningkat. Ya. 2016 bayangkan 2016 ini sudah berapa tahun berlalu. Dari tahun 2007 dia gak pernah kalah. 2016 tiba-tiba market Amerika bergoyang. Jadi dia tuh naik, turun, naik. Rupanya dia mainnya all in. Dia main pakai margin, dia mainnya all in. Ya, sehingga setiap kali penurunan mendekati dia punya strike, itu sekarang kamu akan dituntut menambah marginmu jadi tambah bengkak. Ya, itu disebut dengan margin call. Ya, dia telepon kliennya, gak apa-apa, santai aja, tambah lagi, tenang, kita tuh gak pernah loss sejak tahun 2007 sampai tahun 2016. Singkat cerita, teman-teman, amblas. Betul. Ya, itu endingnya. Ya, ingat ya. Singkat ceritanya seperti itu. Bayangkan, ini strategi yang sangat-sangat masuk akal pada saat itu. Ya, sangat masuk akal. Kalimatnya pasti menang, pasti. Semua orang ikut dia. Wah, pasti. Suatu saat market bergejolak, boom, habis semua. Oke, ya, catat ini. Kita mau belajar sesuatu. Ini dari cerita nyata. Anda jangan percaya omongan saya, silahkan searching sendiri. Namanya Karen Bruton. Ya, lalu kemudian, atau kalau Anda mau cari, namanya Karen Super Trader. Cari sendiri beritanya, jangan percaya sama saya. Ini adalah orangnya. Oke, nah, apa yang bisa kita pelajarin teman-teman? Ya, apakah 2016 marketnya crash? Enggak, cuma marketnya volatile sangat luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari? Saya tanya sama ChatGPT, oke, kita pelajarin adalah seperti ini. Pahami bahwa selalu ada namanya resiko, biarpun kamu ngomong high probability strategi. Di dunia ini tidak ada strategi yang pasti. Oke, bayangkan. Hanya karena kamu menang 1 tahun beruntun, 2 tahun beruntun, tidak berarti bahwa itu strategi kamu itu pasti. Enggak. Bayangkan si Karen itu 7 tahun, 8 tahun. Dia tidak pernah loss. Akhirnya apa terjadi? Sekalinya loss,
Goodbye my love, habis semua. Oke? Ya, hati-hati. Very, very hati-hati. Biarpun kamu ngomong, Pak, tapi saya mainnya ETF, Pak. ETF gak mungkin bangkrut. Siapa bilang ETF gak mungkin bangkrut? Oke? Ingat, ketika zamannya Donald Trump, harga oil pernah minus. Ingat? Ya. Nah, kalau kamu sekarang main pakai margin, atau Pak, saya nggak pakai margin, Pak, saya pakai cash. Oke, kamu main pakai cash. Betul, kamu nggak rugi, tapi kamu rugi waktu, teman-teman. Rugi waktunya gila-gilaan. Ya, hanya mengatakan seperti ini, Pak, tapi saya mainnya emas harga pasti naik terus. Oke. Tidak ada kata pasti, teman-teman. Tahun 2000 emas tuh juga pernah seperti itu. Kemudian dia recover, baliknya tuh lama banget. Nih saya tunjukkan ya, XAU US dollar. Ya, kita belajar dari sejarah ya. Oke, boleh ya. Kita belajar dari sejarah. Sekali lagi kita tidak mau sombong. Kita belajar dari sejarah. Anda lihat tahun 2012 ya. Anda lihat di sini, oke? Tahun 2011 tahun 2012. Harga emas itu naik terus. Ini. Ya. Harganya naik terus ini sehingga semua orang bilang, "Wah, ini emas go to the moon, go to." Wah, ini Robert Kiyosaki paling happy waktu itu ya. Wah, ini go to the moon, Yes. Betul. Lalu kemudian misalkan Anda melakukan sell put di sini, ya we never know kan, ya. Lalu kemudian ada kecantol uangnya di sini. Diam, kecantol. Kamu nggak rugi, betul. Tapi kamu harus menunggu another berapa tahun. Dari tahun 2012 ke tahun 2020, 8 tahun uang kamu nyantol di harga emas ini. Bisa nggak? Ya. Sepanjang perjalanan, kalau misalkan kamu ketika ikut rute bullish di sini, 2008 sampai tahun 2011, yes, betul, kamu akan make easy money di sini. Ya, easy money. Oh, everybody makin easy, makin all in, betul? Gampang cari uang, gampang cari uang. Sehingga apa yang terjadi? Yes, kamu akan make a lot of money di here. Not a lot, tapi karena kamu mainnya sell put, ya kan? Oke, kita mainnya sell put. Kamu bisa make money. Tapi suatu saat dia turun. Sekali lagi, we never know. Pada saat itu ketika kita mengalami tahun 2013, kita nggak tahu bahwa harga emas bisa turun. Karena di otak kita, harga emas masih naik. Yes, in the long run, harga emas masih naik. Benar. At the end naik, iya. Karena kamu nggak ngikutin prosesnya. Kalau kamu ngikutin prosesnya, bayangkan uang kamu kecantol 8 tahun. Ini dengan asumsi kamu pinter, nggak main pakai margin, pakai cash. Oke, tetap aja kamu rugi waktu. Tetap resiko, bener nggak? Ada resiko kan? Jangan dibilang, oh Pak, kalau saya pegang barang selama saya belum dijual kan belum rugi. Betul, tapi kan kamu rugi waktu. Karena selama periode 8 tahun ini kamu nggak punya uang. Karena uang kamu sudah di all in kan di sini. Ya, yang pakai cash saja mati, apalagi lu pakai margin. Siapa bilang komoditas nggak bisa turun? Tetap bisa. Nah, sekarang kita mengalami fase bull period lagi. Hanya karena fase emas bull period lagi seperti ini, tidak berarti bahwa harga emas akan naik terus. Betul? Bisa nggak dia turun? Bisa. Nah, kalau kamu sekarang setiap bulan sell put di sini, lalu tiba-tiba harga emas turun, kamu sell putmu di atas, betul, kamu bayar pakai cash, it's okay. Tetapi kamu akan kecantol di situ, barang kamu akan tahan lama. Yes, kamu tidak rugi sepanjang kamu belum jual, tetapi sekali lagi kamu akan rugi waktu. Jadi kalau dikatakan kata pasti setiap bulan kamu akan make money, itu tanda tanya besar. Ya, semua tuh berawal dari situ. Sama juga ketika dulu zamannya Karen super trader itu sama persis sama seperti ini. Ya, dia juga mengatakan ini pasti menang karena caranya sangat-sangat make sense, pasti menang. Apa yang terjadi? Akhirnya pembelajarannya ini penting, teman-teman. Risk management. Jangan tergiur dengan satu kata pasti. Gak ada namanya investasi yang aman tuh, gak ada. Ya, kalau kamu cari investasi yang aman, kamu akan jadi korban sama seperti main money game. Kelihatannya aman, 1 bulan dapat 30% pasti. Kalimat pasti itu paling alergi saya. Ya, hati-hati teman-teman. Ya, ini saya cuma sekedar menyampaikan. Oke, bahwa sekali lagi kamu hanya bisa sukses strategimu dibuktikan nih. Ini buktinya saya untung udah 8 tahun berturut-turut, 10 tahun berturut-turut. Ingat, past performance isn't always predictive. Tidak berarti bahwa kalau kamu sukses di masa lalu kemudian tahun ini kamu akan sukses lagi. Gak ada. Semuanya itu dinamis. Oke. Nah, sekarang kita lihat sama juga ya. Kamu harus beradaptasi dengan market. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jangan terbutakan oleh kalimat kata pasti ya. Kemudian diversify, paling penting. Dan kemudian hati-hati kalau kamu menggunakan margin.
Ya kalau kamu pakai cash, oke, tapi sekali lagi tetap ada resiko, tapi lebih kecil ya. Cuman kalau kamu pakai cash, ya pertumbuhannya pasti lebih sedikit. Ada lagi satu teman-teman, orang yang sangat-sangat luar biasa, namanya adalah James Coder. Nah kali ini saya tahu kalau yang ini. Ya kali ini sama polanya teman-teman. Dulu saya belajar option selling sama orang ini. Kali ini mainnya dia komoditas. Kalau tadi si Karen itu mainnya saham, ETF, SPY. Kalau orang ini mainnya adalah komoditi. Karena menurut dia komoditas itu adalah market yang paling fair untuk dilihat supply and demand-nya. Ya paling real. Kita komoditas itu dikonsumsi. Tetapi kalau saham dijual belikan, ditukar. Tapi kalau komoditas itu dikonsumsi. Jadi ada real, benar-benar ada real konsumsinya. Supply and demand-nya jadi berasa. Oke, ya. Nah, sama juga orang ini teman-teman, persis sama. Kalau Anda lihat ceritanya di sini, ya Anda boleh ketik namanya James Cordero. Ya, Anda boleh ketik, ini pengarang buku Option Selling. Orang ini sangat berjasa. Dari dia saya tahu namanya komoditas. Ya dari dia. Saya dulunya nggak tahu pasar komoditas. Gara-gara kenal dia saya tahu. Oh ini pasar option. Dulu saya pernah berguru sama dia. Ini pasar option komoditas ya. Bukan option saham. The real commodity. Wah ini bener-bener ya. Jadi mulai main crude oil, gold, soybean, coklat dan segala macam. Saya sempat main seperti itu ya. Nah, rumusnya adalah menggunakan option selling. Hampir sama strateginya menggunakan sell call dan sell put. Juga pakai margin, teman-teman. Sama persis. Nah, ini juga dia tidak pernah loss, teman-teman. Dari tahun 1999, hancur di tahun 2018. 199 ke 09 aja 10 tahun. Jadi hampir 20 tahun. 19 tahun, teman-teman. Ini orang ini gila banget. Ya, 19 tahun dia menggunakan strategi ini, tidak pernah loss, teman-teman. Bayangkan coba. Kalau saya punya strategi 2 tahun aja, 3 tahun aja gak pernah loss ya. Saya udah gede kepala. Ya, mungkin saya sudah keluar-keluar. Ayo ikut saya. Kalau kamu kalah saya ganti. Ya sudah keluar-keluar. Bayangkan kalau saya punya strategi ini 19 tahun, teman-teman. Saya ulang ilmunya ini. Dan itu caranya sangat-sangat masuk akal. Very, very make sense. Kamu gak bisa bantah. Ya. Dan tahu apa yang terjadi? Tahun 2018, teman-teman, masih baru. Saya sudah di Amerika. 2018, dia melakukan satu transaksi di natural gas, all in. Dia bilang gak mungkin. Namanya komoditas itu, kalau ada bad news, pasti naik harganya. Ya, jadi kita pasang sell put di bawah. Aman ini, tidak mungkin karena kalau ada bad news komoditas itu naik. Kalau saham bad news turun. Kalau komoditas bad news naik. Yang kita takutkan adalah bad news. Boom, something wrong. Terjadi gejolak di pasar komoditas, natural gasnya crash. Boom, tahun 2018. Habis, teman-teman. Habis. Kenapa kok habis? Karena dia main di luar dia punya kemampuan. Boom, habis. Bener-bener. Kalau tidak percaya cerita saya, silakan cari di Google, ada permintaan maafnya dia. Dia sekarang saya juga nggak tahu di mana, bubar semuanya karena salah satu langkah. Jadi 19 tahun dia menang, satu langkah salah. Habis. Dengan strategi yang sama loh ya, bukan lain strategi, sama persis seperti tadi sell call dan sell put bersama dengan jarak yang sangat-sangat jauh. Orang pikir enggak mungkin ini kalah, enggak mungkin ini pasti menang. Boom, ada harinya sekalinya habis, boom, habis semua, teman-teman. Ya, perhatikan ya, polanya sama. Mau tadi ngomong Karen super trader, mau itu James Cordero, mau marketnya komoditas, mau marketnya itu S&P, stock market, mau marketnya itu forex, mau marketnya apa, semuanya sama, teman-teman. Kesimpulannya cuma satu, tidak ada kata pasti trading di stock market. Hanya karena kamu profit 1 tahun ini, 1 bulan ini, 2 tahun ini, 3 tahun ini, 10 tahun ini, 19 tahun ini. Bayangin coba. Tidak berarti bahwa transaksi kamu jadi pasti. Oke, ya. Kalau ada strategi pasti menang. Lalu yang kalah siapa? Bukankah market itu selalu ada lawannya? Zero sum game. Kalau saya mau beli harus ada yang jual, benar kan? Ya, sama seperti market lainnya. Kalau sekarang saya mau beli rumah, ya harus ada orang yang jual rumah. Saya mau beli rumah karena saya yakin harga rumah akan naik. Orang mau jual rumah karena yakin harganya akan turun. Sama kan?
Lah kalau sekarang ada satu cara yang pasti menang, bahwa semuanya harus beli, sekarang saatnya paling pas untuk beli rumah. Semua orang beli rumah, lah terus yang mau jual rumah siapa? Itu aja logika paling sederhana. Kalau ditanya, jadi ini menjawab pertanyaan ya, Pak, adakah cara main option, mungkin kombinasi ini, strategi gini, strategi gitu. Cara yang pasti menang, yang setiap bulan pasti dapat uang. Kalau cara itu ada, bubar marketnya. Bener gak? Make sense gak? Coba komen-komen di bawah teman-teman. Ya, jangan sekali lagi jangan percaya omongan saya. Silakan searching sendiri, googling sendiri, lalu kemudian cari apa pelajarannya agar kita mengerti. Inilah gunanya kita belajar sejarah. Kita belajar ini bukan untuk menghina seseorang, ya, bukan untuk apa, kasihan orang ini atau kapok lu gitu. Bukan, tapi kita belajar sejarah itu agar kita dapat pelajarannya dan kita tidak mengulangi. Belajar dari sejarah itu lebih murah daripada kamu jadi korbannya, ya gitu kan. Ya. Saya pun juga sama. Saya sudah trading berpuluh-puluh tahun, teman-teman, sudah mencoba beribu-ribu macam strategi. Sampai detik ini tidak pernah sekalipun menemukan strategi yang pasti benar. Karena itu berjuang. Ada ikut kelas saya, ya saya buka kelas, ada ikut kelas saya. Nggak ada jaminan pasti menang. Kamu akan kecewa kalau kamu jaminan pasti menang. Nggak ada. Ya, nah hal-hal seperti ini teman-teman nanti akan kita bahas di kelas terbaru saya, namanya adalah Wealth Mastery ya, round table meeting namanya. Ya, nanti akan saya umumkan di mana kita akan belajar banyak kebijakan tentang hal-hal seperti ini. Kita tidak belajar tentang cara cari uang enggak, tapi kita belajar dari kebijakan-kebijakan seperti ini. Tujuannya cuma satu, agar kita tuh jangan sampai mengalaminya. Kita belajar dari kesalahan orang lain, agar kita jadi semakin bijak, terutama dalam berinvestasi. Good? Sampai ketemu di Wealth Mastery selanjutnya teman-teman. Silakan komen-komen di bawah. Kalau suka ya di like, kalau suka lagi di share, gak suka ya sudah lupakan aja. Oke? Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di Wealth Mastery selanjutnya. Thank you. Bye.